Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudhatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Maidah. Kita mulai daripada ayat yang ke-111. Jadi sebagaimana biasa, kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Nah, disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Tasydid yang terdapat di huruf nun itu dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, mimnya dileburkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Manna. Begitu juga dengan kalimat anna, hamzahnya dileburkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Anna. Hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil didengungkan. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ Hukum bacaan ra ini ditebalkan, yaitu bacaan tafkhim, karena kalau ra sukun itu ditinjau kepada harokat di belakang. Kalau di belakangnya harokatnya fathah, maka ra ini dibunyikan secara tebal, mar, dengan posisi pangkal lidah terangkat ke langit. Kemudian ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat ini dinamakan dengan qalqalah sughra.
Cara bacanya, ba-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Sabana, keluar bunyi be. Il qalal hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuk. Ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuk. Yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idah. Ayu, nun sukun bertemu dengan huruf ya yang bertasydid di lain kalimat, itu dinamakan dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, huruf nunnya dileburkan ke dalam huruf ya dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Ya, jadi jangan dibaca anyu, itu bacaan yang salah, tapi langsung nunnya dimasukkan ke dalam huruf ya. Ayu. Hukum bacaan idgham ma'al ghunnah, dibacanya sambil didengungkan. Yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idah. An yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Tammi, harokat tanwin fathah bertemu dengan mim yang bertasydid, ini juga dinamakan dengan idgham ma'al ghunnah, sama seperti kalimat ayu, nun sukun ketemu ya. Cara bacanya, harakat tanwin fathah dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Tammi, jadi jangan langsung tammi ya, tanpa ditahan, itu bacaan yang salah. Karena hukum bacaan idgham ma'al ghunnah, dibacanya sambil didengungkan. Ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Ilku ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Karena huruf nun dengan huruf kaf itu tempat keluarnya saling berjauhan, maka dinamakan dengan ab'ad. Cara bacanya,
huruf nunnya disamarkan, kemudian siap-siap masuk ke huruf kaf. Ya, ku. Nah, hukum bacaan ikhfa ab'ad dibacanya sambil didengungkan. Ku, jadi langsung ya, tapi disamarkan nunnya dulu. Kemudian kuntu, nun sukun ketemu huruf ta, ini juga dinamakan dengan hukum ikhfa. Namun ini ikhfa'nya adalah ikhfa aqrab. Mana aqrab itu dekat, antar makharijul huruf nun dengan ta itu saling berdekatan. Maka cara bacanya, nunnya juga disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf ta. Namun untuk ikhfa aqrab ini, tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih kesamar, ya. Kuntu, ya. Namun dibacanya juga sambil didengungkan, tapi dengungannya sedikit. Tummu, ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham mimi. Cara bacanya, mim sukunnya langsung dimasukkan ke dalam huruf mim yang bertasydid dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Tummu, jadi dibacanya itu sambil didengungkan. Kemudian mu, nah ini kebanyakan masih keliru ya cara membaca mu ini. Jadi ini hamzah. Nah hamzah ini cara bacanya dia dengan cara ditekan, mu mi, dan bacaannya tipis, tidak boleh dipantul. Jadi jangan mu mi dengan bacaan tebal ya. Mu mi itu bacaan yang salah. Nah untuk huruf waw ini merupakan waw ziyadah, jadi dia tidak ada fungsinya atau tidak dibaca sama sekali. Jadi yang kita fokus di sini adalah hamzah sukun dengan cara ditekan kemudian bacaannya tipis. Mu'minin. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Ta ini adalah ta sukun yang terdapat di pertengahan, dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, to-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Ta-to-ma, ada bunyi to. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqatana. Anqa, ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Mana ab'ad itu jauh. Antar makharijul huruf nun dengan qaf itu tempat keluarnya saling berjauhan. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf kaf. Anqa, ya. Jadi untuk ikhfa ab'ad ini tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih besar ke dengung.
ya, atau lebih kuat dengungnya ketimbang samarnya. Namun nunnya tetap masih disamarkan. Qa. Hukum bacaan ikhfa ab'ad ini dibacanya juga sambil didengungkan. Wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqatana قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Nasya, ya, ini merupakan alif lam asyamsiyah. Cara bacanya, ya, nunnya langsung dileburkan ke dalam huruf sya, nasya, dengan cara ditekan. Dan sya ini dia sifatnya tafashi. Jadi makna tafashi itu menyebarkan angin keluar dari mulut. Sya, ya. Jadi jangan dibaca nasya, ya, tapi sya. Letak posisi huruf sya ini tengah lidah. Sya dengan posisi tengah lidah itu terangkat ke langit tapi tidak sampai melengket, ya. Minasya. Qad sadaqatana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana. Ai ini tempat keluar huruf ain ini di tenggorokan bagian tengah. Ai, dan dia bacaannya lunak. Jadi jangan dibaca Qala Isa. Kalau dibaca i, maka ini posisi keluarnya salah, karena bukan lewat tenggorokan tengah, tapi melainkan dari hidung. Isa, itu bacaan yang salah. Tapi yang benar dibacanya ai, ditekan dan agak lunak. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ma'i ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya harokat fathah dan hamzahnya masih menyatu dalam satu suku kata. Maka untuk mad wajib muttasil dibacanya boleh dipanjangkan 4 atau 5 kali ketukan, 5 harokat. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Minas sama'i
تكون لنا عيدا لأولنا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين لا أعذبه أحدا من العالمين hamzahnya keluar dari tenggorokan bagian bawah. A, I, U. Dia bacaannya tipis dan ringan. U'a. Sementara ain, dia tempat keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. A, dibacanya
lunak ya, a bukan a. Jangan dibaca uat ya. Kalau dibaca a itu bacaan yang salah karena ain bukan keluar dari jalur hidung ya. Kalau a dia keluar dari hidung, sementara ain ini posisi yang tepat adalah di tenggorokan bagian tengah. Jadi bacaannya lunak bukan sengau ya. U'adzibu, dan bacaannya itu ada perbedaan ya antara u dengan a ya. Satu bacaannya tipis dan jelas, dan yang kedua bacaannya ain itu agak lunak dan agak sedikit tebal. U'adzibu, dia tempat keluarnya dari ujung lidah melekat dengan ujung gigi seri bagian atas, li. Jadi bacaannya lembut bukan zi, jangan ditekan, jangan dibaca wa'azibu ya, terlalu ditekan dan anginnya terlalu jelas, maka ini bacaan yang salah. Karena li ini dia hurufnya lembut dan anginnya agak samar-samar, karena dha bagian daripada sifat hamas. U'adzibuhu, hu dibaca panjang 2 harokat karena ada huruf mat yang terdapat pada hal dhamir, yaitu yang dikasih tanda seperti angka 6 terbalik ya. Syaratnya ha ini baru dibaca panjang. Pertama, sebelum ha dhamir harus huruf hidup, yaitu berharokat bu. Nah, ini banyak berharokat bukan huruf sukun ya. Dan yang kedua, syaratnya tidak ada hamzah sesudah ha dhamir. Maka ha ini dibaca panjang 2 harokat. Kemudian adza, dzanya dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mat tabi'i zahiri. Balla, ada harokat tanwin fathah bertemu dengan lam yang bertasydid di lain kalimat, ini dinamakan dengan idgham bila ghunnah. Cara bacanya, harokat tanwinnya dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf la dengan cara ditekan, namun tidak ditahan, karena hukum bacaan idgham bila ghunnah tiada berdengung. Balla ya, jangan dibaca banla tapi bal, langsung ditasydidkan ke huruf la. Kemudian la dibaca panjang boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya harokat fathah dan hamzahnya di lain kalimat, yaitu kalimat u-nya ya. Kemudian u'adzibuhu, nahu ini dibaca panjang 6 kali ketukan ataupun 6 harokat. Ini dinamakan dengan mausilah tawilah. Tandanya ada huruf mat yang terdapat pada hal dhamir, yaitu yang dibentuk dengan harokat seperti angka 6 ya. Syaratnya yang pertama harus huruf hidup, sebelum hal dhamirnya harus huruf yang berharokat, dan sesudahnya terdapat hamzah di lain kalimat. Nah, jadi ini berbeda dengan hu di atas ya. Kalau di atas adalah masilah kathirah, jadi dibaca panjang 2 ya, karena sesudahnya tidak terdapat hamzah. Sementara ini maqsudah tawilah dibaca panjangnya 6 harokat karena sesudahnya terdapat hamzah di lain kalimat, yaitu di kalimat ahada. Kemudian ha ini ha ya, ha kecil, jadi dibacanya ada desis angin yang agak samar-samar, atau biasa dikenal dengan ha kecil ini adalah ha pedas. Jadi ada suara kepedasan yang keluar dari tenggorokan. Aha, jangan dibaca aha ya, tapi ahadami. Dammi
ada harokat tanwin fathah bertemu dengan mim yang bertasydid dinamakan dengan idgham ma'al gunnah. Cara bacanya, harokat tanwin fathah dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan, kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Dammi, ya. Hukum bacaan idgham ma'al gunnah dibacanya sambil didengungkan. Nah, untuk alif ini tidak dibaca ya. Jadi jangan dibaca ahadan mi ya. Itu bacaan yang salah. Jadi langsung dia gunnahkan ke dalam huruf mim. Ahadam minal a. Nah, di sini ada alif lam. Namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Jadi dibacanya minal a, jelas bunyi lamnya ya atau bunyi L-nya. Kemudian a dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat fathah tegak di atas huruf a. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Kemudian min ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Tandanya ada mad tabi'i, kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Jadi mad arid li sukun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.